Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, seluruh tubuh Bah dipenuhi dengan energi sejati hitam, matanya seperti kilat, dan momentumnya seperti pelangi. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Pada awalnya, saya pikir Sekte Pedang Xuanyuan memiliki kejeniusan yang begitu kuat. Itu sebabnya saya menetapkan batas usia. Sekarang tampaknya tidak perlu untuk itu, tidak ada yang namanya Sekte Pedang Xuanyuan seorang jenius yang baik, kata Bah dengan nada menghina. Ekspresi Lu Ming berubah, dan dia mendengar sesuatu dari kata-kata Bah barusan. Baru saja Bah dengan jelas mengatakan Little Empire of the Scorching Sun, tapi dia menjauh sebelum menyelesaikan kalimatnya. Ini sangat aneh. Jika dia dari suku Donyi, dia tidak akan pernah mengatakan itu. Bukankah Bah dari suku Donyi, bahkan dari Kekaisaran Lai Sun? Tetapi jika mereka bukan dari Kekaisaran Lai Sun, apa yang akan mereka lakukan dengan orang-orang Donyi? Pikiran Lu Ming berpacu. Dan wajah Sekte Pedang Xuanyuan semuanya jelek, dan tidak ada yang keluar untuk bertarung untuk sementara waktu. Ada beberapa master seni bela diri 4 tingkat di tempat kejadian, tetapi mereka semua sudah cukup tua, jauh lebih dari 22 tahun. Jika mereka bermain dalam pertempuran, itu malah akan menimbulkan lelucon. Para sersan di tembok kota juga diam. Di mata mereka, Sekte Pedang Xuanyuan awalnya adalah tempat suci seni bela diri yang tinggi di atas langit dan kuat seperti awan. Tapi sekarang, kejeniusan Sekte Pedang Xuanyuan dikalahkan oleh seorang pemuda dari suku Donyi. Ini memberikan pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka, dan moral mereka terus menurun. Ekspresi cemas muncul di mata Fu Liang, tidak baik jika terus seperti ini. Lapor. Tiba-tiba, seorang sersan bergegas melapor. Ada apa? Fu Liang bertanya. Saya melaporkan kepada penguasa kota bahwa penemuan besar telah dibuat. Suku Donyi mengirim tim ke Gunung 9 Monster ribuan mil di selatan kota Dong, sersan itu melaporkan. Apa? Mungkinkah orang Donyi ada di sini sebagai ilusi, mengirim pasukan aneh untuk menyerbu kota besar lainnya? Fu Liang terkejut, dan dengan cepat bertanya, berapa banyak orang yang dikirim orang Donyi? Tidak banyak, sepertinya hanya ada beberapa ratus orang. Sersan menjawab, ratusan orang. Fu Liang tercengang, apa gunanya ratusan orang, Tuan Kota? Dikatakan bahwa ratusan orang ini semuanya kuat, paling buruk mereka memiliki tingkat kultivasi seniman bela diri tingkat tinggi. Apa? Fu Liang terkejut, alisnya menyatu. Murid-murid Sekte Pedang Xuanyuan bingung ketika mereka mendengar kata-kata itu. Langkah orang Donyi pasti memiliki tujuan, kita harus menghentikannya. Seorang murid dari Sekte Pedang Xuanyuan berkata, itu benar, tapi semua lawan adalah master. Kurasa ada banyak master seni bela diri yang hebat. Jika kamu ingin menghentikan mereka, kamu hanya bisa mengandalkan pahlawan muda. Fu Liang mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak ada masalah dengan ini. Murid dari Sekte Pedang Xuanyuan mengangguk. Hanya saja pemuda itu harus disingkirkan, jika tidak maka akan menjadi pukulan besar bagi moral kita. Jika pihak lain melancarkan serangan dengan sekuat tenaga, kita akan dirugikan. Fu Liang menghela nafas. Semua orang dari Sekte Pedang Xuanyuan mengerutkan kening lagi. Pihak lain sengaja menunda waktu kita. Pasti ada acara besar di sana. Kita harus bergegas ke sana secepat mungkin, kata seseorang. Lepaskan aku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang tidak bisa tidak melupakan masa lalu. Lu Ming. Semua orang terkejut. Lu Ming, dia akan bergerak. Apakah dia benar-benar menembus ranah seniman bela diri yang hebat? Ada harapan. Beberapa hari yang lalu saya melihat Lu Ming meninju Du Feng terbang. Biarkan dia mencobanya. Para murid dari Sekte Pedang Xuanyuan tidak dapat menahan diri untuk berbisik ketika mereka melihat bahwa Lu Ming yang berbicara. Lu Ming mengabaikannya dan melangkah keluar. Kakak Lu Ming, hati-hati! Teriak Pangsi dari belakang. Lu Ming tersenyum tipis, melompat-lompat di tembok kota. Di antara para murid dari Sekte Pedang Xuanyuan, ada sepasang mata yang membenci menatap Lu Ming, dan itu adalah Du Feng. Hari itu, dia terluka oleh pukulan dan menjadi bahan tertawaan. Dia sangat terhina dan membenci Lu Ming. Baru saja, seseorang mengungkitnya dan mengatakannya, dan pada saat ini dia berteriak dalam hatinya,
Haha, Lu Ming, pergilah ke neraka, kamu pikir kamu jenius, bisakah kamu masih lebih baik dari Lu Tian? Itu pria yang merasa benar sendiri, baru saja dipenggal di sampingnya. Pemuda dengan mata segitiga juga memiliki ekspresi kebencian di wajahnya, dan mereka maju dengan putus asa, ingin melihat Lu Ming dipenggal oleh Bah dengan mata mereka sendiri. Lu Ming seringan burung layang-layang, dan dia datang ke Bah tidak lama kemudian. Haha, aku memukul yang lebih tua, tapi yang lebih muda datang, nak, karena aku di sini, pisauku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melihat usia Lu Ming, Bah sedikit terkejut, dan kemudian menunjukkan sedikit ejekan. Bukankah kamu dari Lai Sun Empire? Lu Ming menjawab pertanyaan yang salah, tetapi ekspresi Bah berubah. Katakan, apa yang kamu lakukan di sini? Juga, apa tujuan suku Donyi pergi ke Gunung Jiuyao? Lu Ming terus bertanya. Ekspresi Bah sedikit berubah, dan dia mencibir, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, percuma saja jika kamu tahu, karena kamu akan segera mati. Aku tahu kamu, aku di sini untuk mengulur waktu, mencoba menahan kami, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Setelah Lu Ming selesai berbicara, cincin penyimpanan di jarinya menyala, api pistol tung muncul di tangannya, dan nafas di tubuhnya meledak. Master bela diri hebat tingkat 1, hahaha, master bela diri hebat level 1 berani datang untuk mati. Sungguh naif. Bah melihat tingkat kultivasi Lu Ming, dan tertawa terbahak-bahak, hampir menangis. Di tembok kota, Fu Liang terus menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat usia Lu Ming sebelumnya, dia merasa ada yang tidak beres, dia terlalu muda. Sekarang, ketika dia melihat tingkat kultivasi Lu Ming, dia adalah seorang seniman bela diri tingkat pertama. Meskipun pada usia ini, sudah luar biasa untuk memiliki tingkat kultivasi ini, tetapi dia adalah seniman bela diri yang hebat. Satu bobot, bagaimana mungkin lawan Bah, anak muda, cepat kembali, kita akan memikirkan cara lain, teriak Fu Liang. Di usia yang begitu muda, Lu Ming memiliki tingkat kultivasi ini. Dia pasti seorang jenius top di Sekte Pedang Suanyuan. Jika dia mati di sini, dia benar-benar takut Sekte Pedang Suanyuan akan menyalahkannya. City Master Fu, jangan khawatir, junior brother kita Lu Ming luar biasa, dia jenius yang tiada taraf, mungkin dia bisa membunuh Bah. Du Feng tersenyum aneh, tapi siapapun bisa mendengar kata-kata semacam itu dalam kata-katanya. Dari sombong dan mengejek, haha, karena kamu turun dan ingin pergi, bagaimana mungkin? Bah menghunus pedangnya, dan niat membunuh yang dingin muncul dari tubuhnya, menutupi Lu Ming. Omong kosong, Lu Ming memarahi, dia terlalu malas untuk mengatakan apapun, dan tombak itu tersapu. Tebas kamu dengan satu pisau. Suara Bah dingin, dan cahaya pisau menjadi lebih dingin, dan dia memotong kepala Lu Ming dengan kecepatan kilat. Engah. Secara akurat, pedang itu menebas leher Lu Ming, tetapi pada saat ini, Bah terkejut karena itu hanya bayangan. Tidak bagus. Dia menggeram rendah, meledak dengan ki hitam di sekujur tubuhnya, menendang kakinya, dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Memanggil, cahaya tonfak menembus telinganya, dan lampu senjata dingin meninggalkan noda darah di wajahnya. Desir, desir. Bah berlari ke depan sejauh puluhan meter sebelum dia berani berhenti. Dia tiba-tiba berbalik dan menebas, tetapi dia menebas di udara. Lu Ming berdiri puluhan meter jauhnya, menatapnya sambil tersenyum. Hei, apa yang kamu lakukan meretas ke udara? Lu Ming tertawa. Wajah Bah tiba-tiba memerah, dan niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. Kelincahanmu bagus, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan kelincahan? Bermimpi. Bah meraung, ki hitam di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan samar-samar terkondensasi menjadi hantu, membunuh sedingin gletser di kutub utara. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.